Terima kasih Mas Doni, Mas Imam, Mbak Nia, Mbak Yuli. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa nomor yang tolong dirunding sejak sekarang apa yang kira-kira terbaik. Sementara ini kita harus mendengarkan yang punya apa ya, sing bau rekso ya. Jadi sing bau rekso yang punya hajat. Nah monggo, nanti puncaknya adalah kebangsaan dan Pancasila. Tapi sekarang kita berangkatnya dari Ramadan. Karena semua gaduk sebenarnya, tidak ada sesuatu yang tidak gaduk dalam kehidupan itu. Mulanya udah adik gaduk itu ojo di uring-uring. Sembarang itu mesti akhirnya gaduk, mergo asal usule siji, menyebar, kemudian menyatu lagi kan gitu kan. Jadi Allah satu, memecah diri menjadi macam-macam, semuanya nanti harus kembali menyatu dengan Allah, itu namanya tauhid. Ngerti nggih? Bu, monggo Bu, dipun kepiyakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyapa lagi ya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bisa bersama-sama dengan Cak Nun di sini dan ini pertama kali dalam hidup saya ketemu Cak Nun dalam mengikuti kegiatan ini. Tadi pertama saya, loh kenapa? Loh kenapa? Loh kan benar ya. Loh adik-adik yang di depan ini senenge. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Cak Nun di sini dan saya harapkan sebagian besar dari apa tadi bukan pengunjung apa istilahnya tadi? Anda tuan rumah di sini. Oh ya, sebagian dari tuan rumah ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Fasilitator, untaknya itu fasilitator, dia yang memprakarsai, tuan rumahnya adalah rakyat, tuan rumahnya adalah umat. Pelayannya ada di panggung kan begitu. Jadi nomor satu yang harus menjadi acuan adalah kepentingan Anda bersama-sama. Ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Itu cara berpikir Brahma ngono iku ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi Brahmana, menjadi Brahma yang bisa berpikir untuk rakyat untuk bukan hanya dari kita sendiri tetapi rakyat dan kita bisa memberikan kemaslahatan bagi kita semua ya. Dan dari kampus Merah Putih Untak Surabaya ini atas nama pribadi juga Sivitas Akademika Untak dan Untak ini semua saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mas-mas adik-adik, ada mbak-mbak tadi sebagian di sana di sini untuk mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tadabur yang diberikan oleh Pak Cak Nun. Pak Nun. Sambut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anda pokoknya asal gembira, maka pori-porimu akan terbuka. Ini ya. Kalau pori-porimu terbuka, maka hidayah Allah itu masuk lebih banyak. Nah bentuk hidayah Allah jangan diregulasi dulu, pokoknya biar masuk dulu. Dan Allah ikut mengatur nanti jangan khawatir. Ini ya. Kayak Gusti Allah ngatur ngoyo mune singmu itu. Kamu tidak ikut ngatur. Pokoknya kamu ikhlas saja, gembira saja, maka kamu akan terbuka pori-porimu. Jadi pori-pori indera maupun pori-pori rohani gitu ya. Iki temenan rek. Wis tangku lak ludeng-ludeng dhewe ngono wis wayahe ngono ya. Oke, sekarang kita Cak Suko nanti kita coba Pak Suko tolong eksplorasi ke Bapak di kiri kanan ya, termasuk kepada sekretaris panitia dan ketua panitia ya. Tolong berpartisipasi dan jangan nunggu diminta. Anytime boleh mengeluarkan sesuatu. Sekarang kita identifikasi yang tadi menjadi PR kita. Ini kan madrasah Ramadan. Kata Rasulullah, ar-Ramadhanu madrasatun. Gitu. Jadi madrasah harus ada 3. Pertama, prinsip nilainya apa? Dasar-dasar nilai yang menjadi landasan dan tujuan pendidikannya itu apa? Nomor 2, metodologi dan kurikulumnya bagaimana? Nomor 3, ruang-ruang pembelajarannya atau fakultas-fakultas jurusan-jurusannya
kelas-kelasnya apa saja. Nah sekarang kita cicil yang pertama. Menurut Anda Ramadan itu prinsip filosofi dasarnya itu apa? Poso iku lapo sih rek poso iku? Tolong Mas, kalau ada, yuk. Jadi puasa itu apa? Ini, wis. 10 menit sebelum subuh ada imsak, ya. Apa artinya imsak? Imsak iku awakmu numpak jaran nganggo apa iku jenenge? Kendali. Jadi nafsumu adalah kuda yang kau tunggangi itu, jangan sampai kau ditunggangi oleh kudamu, jangan sampai nafsumu menunggangimu, maka kamu harus punya tali kendali. Jadi imsak adalah kamu memegang tali untuk mengendalikan kudamu, mengendalikan nafsumu. Kira-kira gitu ya. Jadi imsak itu kapan waktunya? Masyarakat tahunya imsak itu adalah tanda berhenti makan sebelum subuh gitu ya. Padahal imsak itu dimulai subuh sampai maghrib. Jadi kon sepanjang hari di bulan Ramadan selalu imsak. Jadi kon meneh nang masjid jam 11 awan jam 1 awan kok bengok imsak ngono ya. Wah, Pak RT sapa yang meneh imsak padahal kan bener. Puasa adalah mengendalikan nafsu, kan begitu kan? Jadi nek pakai bahasa sederhana gak suka, ya uripku ngegas karo ngerem. Poso iku sinau ngerem. Mergo awakmu iku bendina senengane ngegas, nggih ta mboten? Kalau bahasa agak kualitatif Pak Suko. Kene sampean iki diwangi ta aku. Nek ngegas ngerem itu kan motor, mobil gitu ya. Sepeda. Sekarang agak kualitatif sifatnya. Mengendalikan dan melampiaskan, betul enggak? Ono hidup itu melampiaskan, ono mengendalikan. Nek menahan itu, nek mengendalikan kan menahan. Mengempet. Mengempet, ya mengempet. Ya kan mengempet dan mengeden. Ngeden. Nah arek-arek. Ketoke sing jenenge wong modern iku kakean ngeden aja. Akhirnya sampai mejen, ya. Sembarang iku bentoyong. Women oleh golek jabatan, women sampai ngeden gak karu-karuan. Iya, kita betul. Nah, puasa adalah pembelajaran 1 bulan, madrasah selama 1 bulan untuk melatih diri kita mengendalikan, ngono ya. Nah, nafsu itu kan akeh fakultasi rek. Akeh tuh nafsu itu. Banyak sekali ada nafsu kebendaan, nafsu wanita, nafsu harta, nafsu kekuasaan, nafsu makan, nafsu macam-macam ya. Nah itu semua kan fakultas dan jurusannya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang pertanyaan yang agak sedikit sulit. Sebenarnya menahan nafsu itu selama bulan Ramadan saja apa selama hidup? Temen arek-arek itu. Saya khawatir dia itu hanya karena perasaannya saja baper. Wah. Jadi Ramadan itu mengingatkan bahwa kamu itu hidup itu untuk mencari keseimbangan. Kapan kamu ngegas, kapan kamu ngerem, kan begitu? Kapan kamu boleh melampiaskan, kapan kamu boleh kapan kamu harus mengendalikan. Gampangan ini lho, sing paling gampang rek. Sembayang yang kudu poso lho rek. Kon saking senengmu sembayang zuhur 12 rakaat. Ya tak gak? Kon kudu poso cukup 4, subuh cukup 2, bojo cukup. Saya urungono jawabane arek-arek. Macam-macam jawabannya. Wong arek-arek iku janjane nek upama dikek 10 ya gelem. Cuman dikon golek mangan dhewe ya ngono. Tidak ada loh yang tidak ada menahan, yang kurikulum itu kan urusannya menahan diri. Nek wis semester iki aja sinau iki sik. Itu puasa.
Jadi apa saja itu memerlukan puasa, betul enggak? Memerlukan puasa, betul enggak? Oke, gitu ya Cak Suka ya. Jadi puasa itu sepanjang hidup apa cuma Ramadan? Sepanjang hidup. Lebih penting mana melampiaskan apa mengendalikan? Ragu-ragu jawabannya. Mengendalikan atau mengeden? Oke, ya. Melampiaskan dan mengendalikan, gitu kan? Melampiaskan. Ada lagi satu dialektika, puzzling, melampiaskan secara terkendali. Jadi melampiaskan yo ditahan, dek kon gak mergo lesu sedina terus mbadok 5 piring kok giat. Nah, Ibarat sepeda motor digas-gas ning dikupling kira-kira. Tapi saiki metik ya. Ya. Tapi yang penting ngerti ya. Apa rek? Nek ngempet terus udunen terus ya. Are-are ya. Tapi saya tahu Anda sudah tahu apa yang sebenarnya menjadi esensi puasa ada ya. Oke. Terus gini. Jadi sudah tahu bahwa sepanjang hidup kita harus berpuasa. Suksesnya manusia itu tergantung kemampuannya mengendalikan dirinya. Betul enggak? Betul enggak? Makanya di Quran ada ini namanya miskah badanmu, terus ada misbah di sinimu, terus ada zujajah di sinimu. Zujajah ini regulator. Setiap polisi pembangunan harus ada regulatornya, perusahaan harus ada regulatornya dan harus tepat. Kon dodol bebek, sampean delok, ono wong dodol misalnya ceker di Solo. Apa rek? Misalnya wong dodol ceker di Solo itu buka jam 2 esok sampai jam 6 kira-kira. Dia tidak mau buka jam 1 apa jam 12, jam 2. Dia berpuasa bahwa di luar jam 2 sampai jam 6 dia tidak jualan. Itu karena dia punya perhitungan jangka panjang. Ono wong dodol bebek, dia membatasi sedina paling keh 50. Masyot sing tuku piro ae pokoke 50 entek. Nek kon kepingin mangan meneh ngenteni gitu. Dia punya perhitungan jangka panjang. Orang yang melampiaskan mergo wake sing tuku terus bebeknya ditambah, dia belum tentu awet dagangannya. Betul enggak? Jadi puasa itu sangat penting untuk prinsip manajemen, gitu ya. Gini nyicil. Sampai di sini ada pertanyaan, bantahan dan seterusnya ibu-ibu, bapak-bapak. Sepakat nih, sepakat nggih. Ini, saiki kepeksa. Biasanya mahasiswa itu mengempetnya itu hanya pada saat UAS. Kalau pas ujian akhir semester masjid itu penuh semua. Pasrah nih Gusti Allah. Jadi para profesor, Prof. Agus, Bu Bramasari koplak ngadepi arek untak itu. Jadi, karena pada saat UAS itu masjid penuh mergo pasrah ke malaikat. Pun malaikat terserah pokoknya A. Padahal gak gelem poso, arek-arek poso itu kan belajar itu Cak. Kon nek kepengin lulus cepet rek, kon dolekno omahe dosenmu. Terus kon nggawa linggis. Kon gak perlu medaya, kon liwat ning ngarepe omahe ngene, gledek. Glek, balik meneh glek. Kira-kira 10 menit ngene wis. Wis cukup wis meneh mesti oleh A kon. Ngono carane rek. Di sebuah institut di Jogja itu pernah ada begitu. Jadi pokoknya sak rombongan mahasiswa nekani dosennya nggawa pedang. Pokoknya melbu nggawa pedang, pedangnya didelen di mejane dosen. Ceklek, pun lulus ora aku. Nyeneng naik. Sip iku. Sing ngono Pak ya. Karek iki ya guyon rek, tapi ya nek ana sing praktekno temenan ya duduk salahku lho ya. Hati-hati karena para dosen sekarang sudah menyiapkan membeli senjata tajam juga. Teman-teman sekalian, kita tuntaskan soal puasa, nanti puncaknya adalah harga diri kebangsaan, prinsip kenusantaraan, membangun kembali apa yang dulu diciptakan oleh para perintis kemerdekaan. Kita akan ngomong
puncaknya adalah prinsip dasar bernegara yaitu Pancasila. Ngono ya Rek ya. Jadi aku sebagai dalam nggih. Oh. Ada yang bertanya? Silakan pakai mikrofon. Cak Nun, kalau rakyat tadi kan disuruh Ramadan terus, puasa. Sementara pemimpinnya kok buko terus. Kapan rakyatnya buko? Sedangkan pemimpinnya kapan posone? Saya kira itu tidak betul karena pemimpin bukan buko, mokel. Halo teman toh. Teman-teman sekalian, ini pertanyaan sangat mudah dijawab secara teoritis, tetapi itu nanti kita akan ngapul lagi karena prakteknya Anda sendiri kok yang milih. Sopo sing milih iku biyen kon-kon dhewe ya toh. Lekmu ya toh, Pak lekmu, Bu lekmu, tonggomu kabeh sing milih. Dadi kon takon ngono iku tidak pada tempatnya sebenarnya itu. Nah, kalau rakyat Indonesia itu tidak butuh buko. Wong Indonesia kok. Wong Indonesia kok dilawan. Wong taek iku diambut terus dadi wangi kok. Lu saking daya tahannya luar biasa. Iya toh? Coba nek cara komunis ya, nek cara sistem kelas, teori kelas. Seharusnya mendapat nasi kok dikasih tai, ngono ta? Wes 5 tahun bergolak. Mana nasinya, mana nasinya, mana nasinya gitu kan. Tapi tetep aja sing dikekno tae, lha ngono. Seharusnya dapat nasi tapi dapat. Akhirnya tahun ke-6 rakyat menyesuaikan diri. Janjane dirasa-rasano masih tae tapi kok kayak sego ya iki ya. Itu tahap berikutnya. Ya. Akhirnya semua terbiasa dengan tai karena punya daya tahan dan kemampuan mental yang luar biasa sehingga mampu mendeterminasi, menembus daya kepribadiannya membuat si tai itu menjadi nasi. Wes, nanti 10 tahun, dari tahun ke-11, sudah tidak ada lagi orang membedakan nasi sama tai karena semua sudah bisa merasakan tai sebagai nasi. Jadi sudah tidak ada lagi ngomong tai. Mereka menganggap itu adalah nasi. Orang 10 tahun yang lalu tahu bahwa itu sebenarnya tai. Tapi 10 tahun kemudian orang tahunya itu adalah nasi. Wis gak ono pertengkaran. Wis gak ono reformasi, wis gak ono revolusi. Wong iki masih janjane taek tapi tetap kok rasakno sebagai nasi. Gitu. Jadi orang tidak membedakan lagi dan tidak tidak memprotes lagi. Tahun ke-16 anakmu lahir, dia tidak ngerti nasi. Dia tidak ngerti tai, ngertinya nasi. Jadi tai kok gak ono tai iku, ono sego rek, padahal iku tai. Nah, itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu dilotek taek bendina kan iki. Engko nek dikandani, "Hei ku taek muring-muring." Muring-muring itu muring-muring terus marun memfitnah, terus posting. Wah, copy paste. Wah. Karena tidak belajar sejarah, maka kita harus belajar sejarah. Minimum belajar, kalau untak ya minimum belajar dari awal-awal masa pergerakan kebangsaan. Sampai lahir Republik Indonesia. Minimum. Syukur sampai ke belakang. Sampai Mataram, sampai Mojopahit, sampai Girindrawardana, sampai Kertanegara, syukur. Syukur sampai Erlangga. Syukur kamu tahu kabinet sekarang dibanding kabinet Mojopahit lebih bermutu mana cara berpikirnya misalnya. Lah kan sing ro. Fakultas Visipol kira-kira gak ro kabinet Mojopahit itu ya apa? Ya tak gak? Kita sekarang itu seabad sebelum Mojopahit secara ilmu negara, secara ilmu politik. Karena kita tidak mengerti Gajah Mada itu adalah eksekutif. Dia kepala pemerintahan, tapi kepala negaranya adalah Kencono Wungu kemudian Hayam Wuruk. Beda kepala negara sama kepala pemerintahan.
Kepala negara yang bikin policy dan menciptakan sistem kontrol, kemudian yang melaksanakan adalah kepala pemerintahan dengan semua kabinet dan stafnya. Kepala negara bisa bikin policy tapi tidak boleh melaksanakan, sementara kepala pemerintahan bisa melaksanakan tapi tidak boleh menciptakan. Seperti bendahara dengan kasir. Saiki gak, bendahara yo kasir, kasir yo bendahara. Lanang yo wedok, wedok yo lanang. Saiki wis gak karu-karuan. Bahkan di rumah tangga kita nggak ngerti bedanya kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Wis gak ono bedane saiki. Nah, maka di Untak kita nyicil kembali mempelajari itu semua. Ngono ya. Oke, tak jengupi poso didik ya cek ono ayate, maksud gak ono ayate ket mang.